Akan duduk Bapak Ibu Shalom. Ini merupakan ibadah yang sangat spesial karena merupakan hari Pentakosta atau di mana Roh Kudus itu turun ke dalam dunia ini. Ya. Kita akan belajar pada pagi hari ini tentang Pentakosta. Saya beri judul Pentakosta. Ya. Pentakosta itu apa? Pentakosta itu hari ke-50 setelah kebangkitan Yesus. Ya. Setelah kebangkitan Yesus, Tuhan Yesus menampakkan diri pada para murid dalam waktu berapa hari? 40 hari. Dan selama 40 hari, kemudian 10 hari mereka berdoa, maka hari yang ke-50 Roh Kudus turun. Nah, inilah yang dinamakan Pentakosta. Hari yang ke-50 setelah kebangkitan Yesus Kristus. Next. Lanjut. Ya. Pentakosta itu satu hari di mana Roh Kudus turun. Ya. Pada waktu para murid berdoa selama 10 hari Roh Kudus turun. Kemudian kita juga merupakan hari kelahiran gereja. Jadi kalau kita bertanya kapan gereja itu lahir, yaitu di hari Pentakosta. Di hari Pentakosta gereja lahir. Di mana pada waktu itu Petrus berdiri berkhotbah. Dan berapa orang yang bertobat? 3.000 orang bertobat. Jadi gereja pertama kali jemaatnya 3.000 orang. Hanya dalam satu khotbah Petrus. Hal yang luar biasa. Dan yang ketiga, Pentakosta juga merupakan kebangkitan gerakan amanat agung. Mengapa dikatakan gerakan amanat agung? Tuhan Yesus pada waktu dia mau naik ke surga, dia memberikan satu amanat untuk memberitakan Injil. Kemudian dia juga mengatakan, sebelum itu tunggu dulu. Kamu harus menerimaku kuasa dari Roh Kudus. Dan inilah waktunya. Di saat Pentakosta itu hadir, para murid menerima Roh Kudus. Dan disitulah kelahiran gereja dan kebangkitan amanat agung. Karena tanpa kuasa, para murid tidak pernah mungkin dapat melaksanakan amanat agung dari Tuhan. Nah, ini diingatkan bahwa di hari Pentakosta ini seharusnya gereja bergerak untuk melaksanakan amanat agung. Amin. Saya sering bertanya sama Tuhan seperti ini. Tuhan, kenapa mujizatmu jarang sekali berada dalam gereja Tuhan? Mengapa? Ternyata jawabannya salah satunya adalah apa? Karena engkau tidak melaksanakan amanat agung. Amanat agung merupakan perintah. Dan di dalamnya Tuhan berikan apa? Kuasa. Kuasa untuk apa? Mengusir setan-setan. Kuasa apa? Kita bisa berbahasa baru. Kuasa apa? Saat kita meminum racun maut. Karena
seseorang yang ingin membunuh kita, menghancurkan kita, kita tidak akan dapat celaka. Kuasa apa? Untuk mengalahkan sakit penyakit. Amin. Ini amat agung. Dan jika Bapak Ibu, saudaraku, tempat ini dan saya juga melaksanakan amat agung, saya percaya keluargamu akan diberkati. Amin. Keluargamu diberkati, gereja ini pun juga diberkati. Dan mujizat demi mujizat akan terjadi di dalam keluargamu dan gereja Tuhan. Amin. Ini adalah satu perintah dari Tuhan Yesus Kristus sebelum dia naik ke surga. Maka Pentakosta merupakan kebangkitan gerakan amanat agung. Amin. Dan gereja ini harus terlibat di dalamnya. Amin. Haleluya. Dan tanggal 7 Juni besok ada gerakan doa seluruh Indonesia untuk berdoa bagi Indonesia. Membutuhkan 1 juta pendoa. Dan tanggal 7 Juni besok kami undang jemaat untuk berdoa. 7 Juni hari Minggu, sore harinya kita berdoa. Amin. Supaya kita pun juga terlibat dalam gerakan doa amanat agung dari Tuhan. Lanjut. Next. Bagaimana Roh Kudus turun? Kita perhatikan. Ya, tadi belum membaca ayatnya, saya akan baca. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Ketika tiba hari Pentakosta, mereka semua berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba terdengarlah bunyi dari langit seperti tiupan angin yang memenuhi seluruh rumah tempat mereka duduk. Tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti lidah api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Lalu mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Ya. Bagaimana Roh Kudus turun? Roh Kudus turun hanya pada orang yang percaya. Amin. Orang yang tidak percaya tidak akan pernah menerima Roh Kudus. Hanya orang yang percaya. Kalau kita nggak percaya, meskipun kita orang Kristen, kita tidak akan pernah menerima Roh Kudus. Amin. Ingat baik-baik, tidak setiap orang percaya itu dapat menerima Roh Kudus. Nanti ada jawabannya. Mengapa tidak semua orang percaya itu menerima Roh Kudus? Banyak gereja-gereja mengatakan bahwa Roh Kudus itu masa lalu. Kuasa Roh Kudus itu masa lalu. Mujizat-mujizat itu masa lalu. Maka mereka tidak pernah dipenuhi oleh Roh Kudus karena tidak percaya akan kuasa dari Roh Kudus itu sendiri. Banyak gereja-gereja yang mengatakan demikian. Tapi kita tidak boleh mengatakan demikian. Amin. Roh Kudus tetap bekerja sampai sekarang. Kuasanya tetap bekerja sampai sekarang. Amin. Dan itu untuk orang yang percaya. Kemudian yang kedua, bagaimana Roh Kudus turun? Hanya orang-orang yang taat pada perintah Tuhan. Amin. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Kisah Para Rasul 1:8 mengatakan apa? Kisah Rasul 1:8. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi.
Yesus memberikan satu perintah. Kamu harus menunggu Roh Kudus turun sebelum engkau bekerja. Sebelum engkau memberitakan firman. Para rasul dan para murid taat. Amin. Taat. Dia menunggu kehadiran Roh Kudus. Dan dia bersama 120 orang percaya. Dia berdoa. Amin. Dia berdoa. Apakah Tuhan Yesus mengatakan berdoalah 10 hari? Enggak. Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan berdoalah 10 hari. Tuhan Yesus mengatakan apa? Tunggu Roh Kudus turun. Amin. Tunggu Roh Kudus turun. Mungkin para murid akan berpikir, kapan itu Roh Kudus turun? Apakah 10 hari? Apakah 15 hari? Apakah 1 bulan? Tapi Tuhan yang mengatakan, tunggu sampai Roh Kudus turun ke atas. Amin. Haleluya. Dan ternyata Roh Kudus turun setelah mereka berdoa 10 hari. Amin. Setelah mereka berdoa 10 hari, Roh Kudus dicurahkan atas mereka. Dan para murid nggak ngerti. Apakah 10 hari? Enggak. Dia nggak tahu. Yang penting berdoa saja sampai Roh Kudus turun. Ini adalah ketaatan. Ketaatan. Yang tidak pernah bertanya, kapan Roh Kudus turun? Enggak. Dia tunggu dalam doa. Maka Roh Kudus turun. Karena ketaatan pada firman Tuhan. Amin. Karena ketaatan pada firman Tuhan. Orang percaya kalau dia taat, tidak akan pernah dipenuhi oleh Roh Kudus. Tidak akan pernah. Itu jawaban salah satunya. Amin. Aku orang Kristen, aku orang percaya. KTP ku Kristen, loh, ada baptisannya. Tapi jika engkau tidak taat pada firman, tidak akan pernah Roh Kudus itu memenuhi hidupmu. Tidak akan pernah. Engkau akan menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Bukan orang Kristen yang luar biasa. Yang ketiga, bagaimana Roh Kudus turun? Karena adanya kesatuan hati. Amin. Ternyata perintah Tuhan untuk menunggu itu untuk apa? Untuk menguji kesetiaan mereka. Dan untuk supaya mereka semakin dekat dengan Tuhan dalam doa, pujian dan penyembahan. Amin. Tuhan menginginkan satu persekutuan. Tuhan menginginkan satu kesehatian. Supaya fellowship di antara para murid, orang-orang percaya pada waktu itu. Dan juga fellowship dengan Tuhan. Amin. Tuhan menginginkan itu. Adanya kedekatan dengan Tuhan. Supaya hatinya melekat dengan Tuhan. Tapi dia juga tidak meninggalkan orang percaya yang ada di sekitarnya. Dan mereka harus bersatu hati. Amin. Kesatuan hati, unity ini merupakan salah satu kunci kehadiran Roh Kudus. Kalau kita enggak unity, tidak ada kesatuan hati di antara kita, mana mungkin Roh Kudus turun? Maka harus ada kesatuan hati. 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku akan hadir. Amin. Haleluya. Tuhan hadir dalam satu kesehatian. Tuhan hadir dalam satu kesepakatan. Tuhan hadir dalam satu kesatuan. Ingat Yosafat? Yosafat dengan bujangnya, dia menyeberang
ke perkemahan orang Filistin. Di atas orang Filistin banyak. Tapi Yosafat mengatakan apa? Kita sepakat. Dan bujangnya mengatakan apa juga? Aku sepakat. Maka hanya 2 orang sepakat mengalahkan beberapa puluh orang Filistin. Jadi kesepakatan itu dahsyat. Amin. Kesepakatan itu dahsyat. Yang sepakat pada hari ini akan menerima kuasa Roh Kudus. Amin. Yang tidak sepakat hanya nonton. Percaya, hanya nonton. Sepakatlah dengan Tuhan dan sepakatlah dengan saudara seiman. Amin. Ada doa, ada pujian, ada penyembahan. Itulah hidup. Hidup yang dikatakan seorang penyembah yang benar. Yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Seperti firman yang disampaikan Pak Dani pada waktu di mana? Doa puasa kemarin. Tuhan tidak membutuhkan penyembahan, tapi Tuhan membutuhkan penyembah. Amin. Penyembahan bisa dilakukan siapa saja, tapi penyembah yang benar itu harus melalui satu proses kedekatan dengan Tuhan. Amin. Kita bisa bersorak-sorai, Bapak Ibu. Kita bisa nyanyian kemenangan menyembah, tapi hati kita, karakter kita tidak baik. Kita bukanlah seorang penyembah. Kita hanya melakukan penyembahan saja. Seperti pada waktu orang Israel di Ebenezer bertempur dengan orang Filistin. Dia membawa tabut. Dia percaya, dia bersorak-sorak luar biasa. Aku membawa tabut. Ternyata kekalahannya lebih dahsyat pada waktu dia tidak membawa tabut. Kenapa? Hanya mulutnya saja yang bersuara, tapi hatinya tidak melekat dengan Tuhan. Tidak dekat dengan Tuhan. Maka kesatuan hati itu membutuhkan doa, membutuhkan pujian dan penyembahan. Dan kami rindu gereja ini harus banyak-banyak berdoa. Amin. Dan harusnya di gereja yang berdoa. Next. Lanjut. Saya pengen minum katanya. Terima kasih. Dekati. Gereja Pentakosta itu enak. Ya, santai. Ambil minum. Enggak kaku ya. Ya, kita lihat di sini. Peristiwa apa yang terjadi pada waktu Pentakosta itu? Yang pertama, Roh Kudus turun dalam wujud seperti angin yang bertiup keras. Jadi pada waktu itu, di hari Pentakosta, Roh Kudus itu turun dalam wujud angin yang sangat keras. Kita bisa melihat di dalam ayat yang ketiga, kita lihat. Ayat 2. Tiba-tiba terdengarlah bunyi dari langit seperti tiupan angin yang keras. Tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah tempat mereka duduk. Seperti tiupan angin keras. Saya nggak tahu suaranya bagaimana pada waktu itu. Mungkin suaranya menderu sekali, luar biasa. Tetapi hebatnya, tidak ada daun yang bergoyang, tidak ada debu yang bertebaran. Dia hanya mendengar seperti angin keras.
Ini berbicara tentang apa? Roh Kudus sedang turun pada waktu itu. Amin. Roh Kudus turun dengan kekuatan yang dahsyat yang tidak bisa dibendung oleh siapapun. Ingat baik-baik. Yang ada di loteng tempat mereka berdoa hanya berjumlah 120 orang. Mereka merasakan kehadiran Roh Kudus. Mungkin di luar sana dunia sedang mabok. Dunia sedang melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Dunia sedang mengejar harta dan kekayaan. Tapi di dalam loteng Yerusalem itu, dia berdoa dan mendengar dan merasakan kehadiran Roh Kudus. Hal yang spesial yang Tuhan berikan pada 120 murid ini. Kemudian yang kedua, kita perlihat ayat yang ketiga mengatakan seperti ini. Tampaklah mereka pada mereka lidah-lidah seperti lidah api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Yang kedua, kita perhatikan. Ada lidah-lidah api yang hinggap di kepala para murid. Kepalanya enggak gosong. Itu seperti peristiwa Musa. Melihat api membakar semak, tetapi semaknya tidak terbakar. Ini merupakan tanda kehadiran Allah secara pribadi di dalam hidupmu. Tuhan tidak hanya hadir di ruangan ini, enggak. Tapi Tuhan juga mengurapi saudara satu persatu secara pribadi. Amin. Apa artinya Roh Kudus hanya hadir, tapi tidak hinggap di dalam diri saudara? Tidak ada artinya. Saudara hanya menonton, oh Roh Kudus hadir, aku merasakan suaranya, suara engkau tidak merasakan perubahan dalam hidupmu karena Roh Kudus tidak hadir. Maka kita tidak hanya merasakan kehadiran Roh Kudus, tapi Roh Kudus juga menjamah engkau satu persatu. Amin. Mengurapi engkau satu persatu. Dan engkau dipenuhi dengan Roh Kudus. Amin. Dan engkau dipenuhi dengan Roh Kudus. Saya selalu rindu Tuhan, penuhi aku dengan Roh-Mu. Karena pelayananku tidak ada artinya jika engkau tidak ada dalam diriku. Hidup saudara dan saya pun juga tidak artinya jika tidak ada Roh Kudus di dalam hidupmu. Hanya kekuatan manusia yang ada. Memang hebat, kekuatan manusia bisa hebat. Bisa. Nimrod aja bisa membangun menara Babel yang luar biasa. Jika tidak dihentikan Tuhan, dia bisa membangun sampai ke awan-awan. Manusia bisa melakukan perbuatan-perbuatan besar. Tapi ingat, hanya terbatas kekuatannya. Amin. Tapi Tuhan tidak terbatas dalam melakukan karya-karya besar terhadap saya, saudara, dan gereja Tuhan di tempat ini. Amin. Maka pengurapan itu perlu. Pengurapan itu perlu. Supaya saudara menerimaku kuasa. Amin. Saudara rindu pada pagi hari ini kepenuhan Roh Kudus dan dibaptis dengan Roh Kudus. Amin. Jika engkau rindu, kuncinya hanya percaya. Minta ampun sama Tuhan atas semua dosa-dosa yang kita lakukan. Hidup dalam pertobatan. Ketika hanya meminta, Roh Kudus aku minta dibaptis dengan Roh-Mu. Aku minta dipenuhi dengan Roh-Mu.
Amin. Next. Hasil dari kepenuhan Roh Kudus menerima kuasa. Kita perhatikan. Pada waktu para murid menerima kuasa dari Roh Kudus, kalau kita membaca dalam kisah para rasul, banyak mujizat-mujizat dinyatakan melalui pelayanan para rasul. Amin. Banyak tanda-tanda ajaib dinyatakan oleh para rasul. Salah satunya orang yang ada di gerbang indah. Orang lumpuh itu bangkit dan berjalan. Kemudian Tabita Dorcas yang mati dibangkitkan. Amin. Dan banyak sekali mujizat-mujizat yang Tuhan nyatakan pada pelayanan para rasul itu setelah dia menerima kuasa dari Roh Kudus. Amin. Kemudian yang kedua, kebangkitan dan keberanian. Kita perhatikan. Setelah para murid itu ditinggalkan oleh Tuhan, dia kecewa. Dia putus asa. Mungkin dia juga dihina orang lain. Mana guru yang kau besar-besarkan dan kau agung-agungkan itu? Dia mungkin merasakan sakit hati pada orang-orang tersebut. Kemudian Tuhan Yesus merestorasi selama 40 hari. Supaya para murid disembuhkan luka-luka batinnya. Disembuhkan dari kekecewaannya. Dibangkitkan semangatnya. Dan puncaknya pada waktu dia menerima kuasa di hari Pentakosta. Amin. Ada kebangkitan yang besar, keberanian yang luar biasa yang tidak pernah dia lakukan. Dan di saat hari Pentakosta itu, Roh Kudus turun hingga mengurapi para murid. Petrus berdiri. Kalau kita melihat ayat 14, pakai para rasul 2:14, Petrus berdiri dan berkhotbah. Ingat baik-baik latar belakang Petrus apa? Seorang nelayan, dia seorang pengecut. Dia menyangkal Yesus 3 kali. Dia orang pengecut. Mungkin perawakannya besar, tapi pengecut. Tapi lihat, ketika dia menerima kuasa itu, dia berdiri dan berkhotbah di antara bangsa-bangsa pada waktu itu. Karena pada waktu itu Yerusalem itu miniatur bangsa-bangsa. Kalau Bapak Ibu membaca ayat yang kelima dan selanjutnya, saudara akan melihat dari bangsa ini, dari bangsa ini, dan bangsa ini. Dan bangsa-bangsa berkumpul di Yerusalem pada waktu itu. Dan dia berkhotbah. Dan khotbahnya sangat luar biasa sekali dan dahsyat. 3.000 orang bertobat. Dan inilah merupakan kelahiran gereja perjanjian baru yang pertama. Dan sampai saat ini, gereja berdiri. Amin. Di seluruh bangsa-bangsa. Ada kebangkitan, ada keberanian. Maka di saat dia berdoa, di saat dia dikejar-kejar oleh orang-orang Roma dan orang-orang Farisi yang tidak suka atau Saduki atau orang-orang yang nggak suka dengan pelayanan para rasul ini. Para rasul berdoa, Tuhan berikan keberanian padaku untuk memberitakan Injil. Yang dia minta tidak, Tuhan, aku minta berkat ini, berkat ini, berkat itu, berkat itu. Enggak. Di tengah tekanan itu dia tidak minta keselamatan, Tuhan, aku selamatkan aku, enggak. Dia minta berikan aku keberanian untuk memberitakan Injil. Amin. Situasi pada waktu itu tuh sulit, Bapak Ibu. Sulit. Nyawa taruhannya.
minimal siksaan yang berat yang dialami oleh para rasul. Tapi para rasul mengatakan apa? Aku ingin menerobos mereka. Aku ingin beritakan Injil pada mereka. Aku tidak takut karena Allah memberikan keberanian pada kita untuk memberitakan Injil. Amin. Haleluya. Maka semangat amat agung itu harus tertanam di dalam diri kita sebagai orang percaya. Amin. Jangan takut memberitakan amanat agung Tuhan. Yang terakhir, hasil kepenuhan Roh Kudus, hidup yang diubah. Kalau kita melihat di dalam gereja mula-mula, Bapak Ibu, kehidupan gereja mula-mula, ayat yang ke-41, Syafrasul 2 ayat 41, cara hidup jemaat yang pertama, itu hidup yang diubahkan. Mereka saling memperhatikan satu sama lain. Mereka saling memberi, yang kekurangan diberi. Supaya tidak ada yang sengsara di antara jemaat. Mereka bersatu hati bertekun, mendengarkan firman yang diberitakan oleh para rasul. Jemaat mula-mula adalah jemaat yang bergerak, dan bergerak. Karena hidup mereka sudah diubahkan. Bukan egosentris. Ini milikku, ini kepunyaanku, enggak. Tapi dia mau memberkati, mau memberi. Amin. Pada yang kekurangan. Inilah cara hidup jemaat mula-mula. Saling mendukung satu sama lain. Dalam masalah dia dukung. Dengan perkataan-perkataan hikmat dan penghiburan. Dalam kekurangan dia beri hartanya. Itu cara hidup. Hidup yang diubahkan. Roh Kudus itu mengubahkan hidup. Amin. Maka Pentakosta, hari yang ke-50 di mana Roh Kudus dicurahkan, harus mengubah hidup kita, cara hidup kita sebagai jemaat Tuhan. Amin. Supaya kita tetap dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Yang terakhir, ya di sini, ini statement saya. Tidak semua orang percaya dipenuhi Roh Kudus. Dengan baik-baik, tidak semua orang percaya dipenuhi Roh Kudus. Hanya mereka yang haus dan lapar yang layak menerimanya. Amin. Apa artinya kita menjadi orang percaya tapi biasa-biasa saja? Tidak ada kehausan, tidak ada rasa lapar tentang firman dan kehadiran Tuhan. Bagaimana sih kalau kita haus? Kalau kita lapar? Bisa ditunda enggak? Haus dan lapar loh, bisa ditunda enggak? Wes haus kering banget, lapar, lemes banget. Kok kita dapatkan minum air dan makanan, makannya lahap enggak? Lahap banget. Minumnya, peraturan. Karena apa? Ada kehausan, ada kelaparan di dalam diri kita. Orang-orang yang seperti itulah yang layak menerima kepenuhan dari Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati.